kelas dan asesmen kurikulum. Asesmen pembelajaran. Di sini ada pengertian sedikit tentang asesmen pembelajaran menurut Morton dan Macbeth seperti yang dikutip dalam Pitt dan Senior tahun 1980 halaman 76 mengungkapkan bahwa assessment of learning adalah evaluasi pada landasan psikologis yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu mengevaluasi diri, di mana guru dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dengan tahapan yang pertama menjadikan alat evaluasi sebagai umpan balik. Yang kedua, memilih alat evaluasi yang objektif dan adil dengan menginformasikannya kepada siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan siswa untuk mengevaluasi diri. Dan yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk mengevaluasi teman. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Pengembangan Perangkat Asesmen Pembelajaran Proyek pada Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oleh Amri dan Andi Jusman Tarik, Didaktika Biologi, Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi tahun 2018. Tujuannya mengetahui karakteristik yaitu validitas, reliabilitas atau keandalan dan kepraktisan pengembangan perangkat asesmen pembelajaran proyek pada materi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan jenis penelitian ini dengan pengembangan atau research development yang menggunakan model pengembangan perangkat 4D. Penelitian menghasilkan asesmen pembelajaran proyek. Penelitian ini menggunakan model pengembangan perangkat pembelajaran 4D yaitu define, design, develop, dan disseminate. Subjeknya itu penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 7 semester 2. Penelitian pengembangan asesmen pembelajaran proyek ini dilaksanakan uji coba terbatas di SMP Negeri 1 Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada proses pembelajaran semester 2 tahun ajaran 2017-2018. Langkah-langkah penelitian ini dengan asesmen proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan, dan penyajian data. Penilaian proyek lebih komprehensif, mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di tahap ini, tahap yang pertama, yaitu tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian dilakukan dengan penetapan dan pendefinisian kebutuhan pembelajaran berdasarkan hasil analisis tujuan dan batasan materi. Yang kedua, tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini dilakukan dengan penyajian prototip penilaian. Dan yang ketiga adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini tujuannya untuk menghasilkan prototip perangkat asesmen atau penilaian yang telah direvisi berdasarkan masukan validator atau ahli dan guru atau praktisi serta data yang diperoleh dari uji coba dirangkum dalam prototip 2. Yang keempat, tahap penyebaran. Tahap penyebaran merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan melalui validasi, revisi, dan uji coba. Selanjutnya hasil penelitian. Pada penelitian ini menunjukkan perangkat asesmen pembelajaran proyek melalui karakteristik yang valid, reliable, dan praktis. Seluruh perangkat asesmen pembelajaran proyek dinyatakan valid dengan nilai validitas yaitu V sama dengan 1 atau V sama dengan 100%,
rubrik asesmen pembelajaran proyek atau tugas kelompok dinyatakan reliabel sebesar 0,85. Perangkat asesmen pembelajaran proyek berupa buku pedoman yang dikembangkan bersifat praktis karena telah memenuhi 2 kriteria kepraktisan, yaitu kelayakan dengan nilai 3,76 oleh validator dan 3,84 guru atau praktisi di sekolah. Sangat layak dan keterlaksanaan atau respon guru sangat positif. Oke, teman-teman, kita bahas tentang asesmen kelas sekarang. Ya, jadi asesmen kelas menurut Macmillan tahun 2001, asesmen kelas bisa didefinisikan sebagai koleksi interpretasi dan penggunaan informasi untuk membantu guru membuat keputusan yang lebih baik. Nah, dalam asesmen kelas ini ada 4 komponen penting menurut Macmillan, yaitu yang pertama adalah tujuan atau purpose, terus measurement atau pengukuran, evaluation, dan use atau penggunaan. Nah, tujuan adalah mengapa kita menggunakan asesmen ini. Terus untuk measurement, apa teknik yang harusnya kita gunakan untuk mendapatkan suatu informasi. Terus evaluasi adalah bagaimana kita menginterpretasikan suatu hasil. Terus apa standar performa dan kriteria yang akan kita gunakan dalam asesmen kelas. Terus penggunaannya, bagaimana kita menggunakan hasil tadi, kayak gitu. Nah, selanjutnya slide selanjutnya yaitu tentang pengembangan, implementasi, dan pembuatan perangkat asesmen berbasis kelas untuk pembelajaran mata kuliah sistem pemindah tenaga. Ini jurnal oleh Wahinuddin S, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan volume 17 nomor 6 November 2011. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan membuat perangkat asesmen berbasis kelas yang valid, praktis, efektif, untuk menilai pemahaman konsep, kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi mahasiswa dalam pembelajaran sistem pemindah tenaga jurusan Teknik Otomotif UNP Padang. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini, penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitian pengembangan atau development research dan metode eksperimen. Nah, subjeknya adalah 35 mahasiswa kelas sistem pemindah tenaga jurusan Teknik Otomotif UNP Padang. Nah, langkah-langkah penelitiannya yaitu yang pertama merancang prototipe perangkat asesmen berbasis kelas yang valid dan praktikal untuk pembelajaran otomotif. Terus melakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa serta mereview literatur tentang asesmen dan rancangannya. Terus ketiga adalah melakukan metode eksperimen dengan rancangan treatment by design. Yang keempat, kelompok eksperimen digunakan perangkat asesmen berbasis kelas dan kelompok kontrol menggunakan paper dan pensil test. Terus yang kelima adalah mengajukan 5 hipotesis. Yang keenam, pengumpulan data penelitian. Nah, hasilnya dari penelitian tersebut adalah rancangan perangkat asesmen berbasis kelas untuk pembelajaran SPT di jurusan Teknik Otomotif memenuhi kriteria valid dan praktikal. Perangkat ini telah diimplementasikan di jurusan Teknik Otomotif UNP Padang pada semester Juli sampai Desember 2010. Nah, selanjutnya itu adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menilai kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan karakteristik kurikulum yang akan di-asesmen. Jadi kalau semisal yang di-asesmen itu adalah kurikulum 2013, maka penilaian kompetensinya itu sesuai dengan kurikulum
2013. Sana itu ada apa aja di 2012. FKIP USD Yogyakarta, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan tahun 15 nomor 1 2011. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan instrumen asesmen kebutuhan peserta didik disebut inventory kebutuhan perkembangan murid atau IKPM. Metode yang digunakan yaitu desain pengembangan dalam penelitian ini mengikuti model Bloom tahun 1999 yang mendeskripsikan tahapan siklus R dan D dalam 5 tahapan, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, fase tes, evaluasi, dan revisi, dan serta fase implementasi. Subjeknya telaah praktisi melibatkan 60 orang guru kelas 5 dan 6 SD dalam 2 tahap FGD. Sedangkan uji coba empirik dan implementasi melibatkan murid kelas 5 dan 6. Langkah dalam penelitian ini, penelitian mengikuti model Bloom tahun 1999 dengan 5 fase. Reliabilitas instrumen diestimasi dengan teknik Alpha-Crouch. Validitas isi diperiksa oleh pakar dan telaah praktisi melalui FGD. Validitas empirik dan kecocokan model pengukuran dibuktikan dengan analisis faktor konfirmatori atau CVI dengan program LISRE 8.30. Hasil penelitian dari penelitian ini dalam pengembangan ini adalah yang pertama, IKPM dapat digunakan untuk menghimpun data kebutuhan perkembangan sebagai dasar penyusunan kurikulum bimbingan dan melaksanakan evaluasi program, bimbingan dan alat ukur evaluasi program, bimbingan klasikal di sekolah dasar, dan yang kedua, teridentifikasi butir-butir kebutuhan perkembangan murid yang intens dan sangat intens untuk dipenuhi melalui layanan bimbingan klasikal. Oke, demikian presentasi dari kami. Jika ada saran, kritikan, dan respon, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mungkin di end aja Mbak. Nanti hasil rekamannya dikirim aku dan biar tak edit. Oh ya. Ya. Oke. Bentar. Terima kasih ya Mas. Ya sama-sama.